Halo Mamang, gimana kabarnya? Ya, kembali lagi bersama saya di channel Alur Cinema. Ya, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Equalizer yang dirilis pada tahun 2014. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke filmnya. Check it out. Cerita akan berfokus pada seorang pria paruh baya yang bernama Robert, yang dimana Robert sendiri kerja di sebuah perusahaan. Saat jam istirahat, Robert pun bertemu dengan temannya yang bernama Ralphie. Robert mengetahui bahwa makanan Ralphie mengandung bahan yang menggemukkan badan, dan Robert pun melarangnya karena Ralphie akan memasuki tes untuk menjadi satpam. Lanjut, Robert pun pulang setelah bekerja. Malam harinya, Robert pun terlihat gelisah yang membuat dia tidak bisa tertidur. Dan Robert pun keluar dari rumah untuk pergi ke bar. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry Alina, dan ia pun sedikit berbincang-bincang. Dan setelah itu, Terry pun pergi dari tempat itu untuk bekerja. Dan esok harinya, Robert pun kembali bekerja seperti biasa dan mengobrol bersama teman-temannya. Dan kemudian Robert pun ke bar dan bertemu kembali dengan Terry. Robert pun mengobrol bersamanya. Dan tiba-tiba ada yang menjemput Terry menggunakan mobil. Dan Terry pun menghampiri mobil tersebut, dan Robert pun cuma melihatnya dari dalam bar dan tidak melakukan apa-apa. Esok harinya, Robert pun melatih Ralphie untuk menurunkan berat badannya, biar bisa masuk seleksi menjadi satpam. Dan malam harinya, Robert pun kembali ke bar tersebut seperti biasa, namun Robert melihat banyak lebam di wajahnya Terry. Dan Robert pun memberikan makanan kepadanya, dan Terry pun menghampiri Robert. Dan mereka pun mengobrol seperti biasa. Ketika di perjalanan pulang, mereka berdua pun didatangi oleh bosnya Terry yang bernama Slavy. Dan Slavy pun memarahi Terry dan menyuruh masuk ke dalam mobil. Lalu Slavy pun memberikan kartu namanya biar bisa menghubunginya kalau membutuhkan wanita pengecerot. Dan beberapa waktu pun berlalu. Robert pun tidak melihat Terry di bar. Pemilik bar pun memberitahunya bahwa Terry berada di rumah sakit karena ada yang memukulinya. Sesampainya di rumah sakit, dia menemui sahabatnya Terry yang bernama Merdy. Dan Robert pun langsung menanyai keadaan Terry, dan Merdy pun mengasih tahu bahwa yang memukulnya adalah Slavy karena ia melanggar peraturan di tempat kerjanya. Dan Robert pun mengingat perkataan Terry yang membuat dia pergi ke restoran milik Slavy. Ketika Slavy dan anak buahnya berada di dalam ruangan, Robert pun langsung datang dan memberikan uang untuk melepaskan Terry. Namun Slavy tidak menerima uangnya, dan Robert pun pergi ke pintu. Setelah itu, Robert pun menutup dan mengunci pintu tersebut. Sesaat kemudian, dengan hitungan detik, Robert pun membunuh mereka semua. Robert pun kembali ke rumah, dan esoknya pun ia bekerja seperti biasa. Sedangkan Ralphie menghampirinya dengan wajah senang karena berat badannya telah turun. Ketika berada di rumah, Robert melihat berita tentang orang-orang yang dibunuhnya.
Dan scene pun berpindah di mana atasan Slappy yang bernama Teddy datang ke TKP untuk melihat anak buahnya yang dibunuh. Dan di tempat kerja, Robert pun mencari Ralphie dan temannya pun mengasih tahu bahwa Ralphie sudah mengundurkan diri. Dan Robert pun langsung menghampiri Ralphie ke rumahnya. Terlihat Ralphie sedang sibuk dan Robert pun membantunya agar pekerjaannya cepat selesai. Sedangkan Teddy bersama Frank pergi ke sebuah pabrik di mana pemilik pabrik tersebut terus berbicara dengan kasar, dikarenakan ia tidak suka dengan orang Rusia. Dan Teddy pun langsung menghajar pemilik pabrik tersebut, dan Frank pun membunuh 2 orang pekerja di sana. Saat di luar, Frank merasa kesal terhadap kejadian itu, dan Frank pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Teddy adalah tangan kanan dari mafia besar yang bernama Pushkin. Dan Teddy pun bertanya ke Merdy tentang Terry sebelum Slappy terbunuh. Merdy pun mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya. Dan scene pun berpindah ke tempat makan milik ibunya Ralphie, di mana di sana sudah ada 2 polisi korup meminta uang keamanan. Setelah dibayar, 2 polisi itu pun pergi, namun Robert muncul. Dengan kesal, polisi itu pun ingin menghajarnya, namun Robert lebih dulu memukulnya dan menyuruh mereka mengembalikan uang tersebut. Dan esoknya 2 polisi tersebut mengembalikan uang milik ibunya Ralphie, dan Ralphie pun kembali bekerja di tempat yang dulu ia bekerja. Sedangkan Teddy kembali bertanya ke Merdy karena Teddy sudah mengetahui kedekatan Merdy dan Terry. Akhirnya Merdy memberitahu kalau 2 minggu yang lalu dia bertemu dengan Terry dan orang yang berkulit hitam yang mengunjunginya di rumah sakit. Setelah mendengarkan fakta barusan, Teddy pun langsung membunuh Merdy. Dan scene pun berpindah ke Robert. Setelah menghampiri Jenny, ternyata ada perampok di sana. Perampok itu pun menginginkan uang dan cincin milik Jenny, dan Robert pun memberikan cincin itu. Dan kembali ke Ralphie. Setelah menutup toko, mereka semua bergegas pergi. Di sisi lain, Robert pun mengambil palu di sana. Dan esok harinya, cincin Jenny pun kembali ke tangannya. Scene pun berpindah di mana Teddy menghampiri rumahnya Robert dan menanyakan pembunuhan di restoran yang terjadi 2 pekan lalu. Dengan santuinya, Robert pun memberitahu bahwa ia mendengarnya dari berita di TV. Saat itu dia juga ada di sana untuk menunggu temannya untuk makan bersama, namun dia tidak datang karena ada urusan lain. Teddy pun memperlihatkan foto Merdy yang tewas. Robert mengatakan dia pernah bertemu tapi tidak tahu namanya. Setelah itu, Teddy pun pergi dari sana. Esok harinya, terlihat ada yang memotret Robert di jalanan, dan Robert pun memasuki toko untuk membeli sesuatu. Dan sedangkan anak buahnya Teddy mengecek data-data tentang siapa Robert sebenarnya. Dan kembali ke Robert, terlihat dia sedang membuat kamera pengintai karena dia sadar bakalan ada bahaya yang mengintainya. Dan Robert pun sedang bersantai di bar. Ada orang yang mencurigakan yang dimana ia memakai baju PLN. Lalu Robert berbicara kalau tangan pekerja PLN tidak seperti itu, dan pria itu pun langsung mengeluarkan senjata. Namun saat itu juga Robert langsung menghajar dan membunuh pria tersebut. Dan Robert pun keluar dan langsung mempotret mobil Teddy. Teddy dan anak buahnya pun mengejar Robert, dan Robert pun langsung menghajar anak buahnya Teddy.
dan Robert pun berhasil kabur. Dan dia pun bersembunyi sambil mengobati lukanya. Setelah musuh pergi, Robert pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dan esok paginya pun, Robert pergi ke rumah temannya yang bernama Brian dan Susan. Robert pun memberikan foto Teddy kepada Susan karena Susan bekerja di agen FBI. Dan Susan pun memberitahunya bahwa Teddy adalah orang yang berpengaruh di organisasi mafia besar Rusia yang dipimpin oleh pria yang bernama Pushkin. Scene pun berpindah di mana mobil prank pun berbunyi ketika ingin masuk. Robert pun langsung menghajarnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Robert hanya menginginkan prank memberitahu semua tentang Pushkin. Dan prank pun memberitahunya, dan prank pun membawa Robert ke markas anak buahnya Pushkin yang bernama Andriy. Dan di sana terlihat markas tersebut dipenuhi oleh orang yang sedang mencetak uang. Di sana Robert menyamar sebagai orang baru. Dan prank pun menyuruh segera membawa uangnya karena usulan si Pushkin. Saat Andriy menodongkan senjata ke Robert, Robert pun mengambil senjata itu dengan cepat. Setelah itu, Robert pun membagikan uang ke semua karyawan di sana. Robert pun menyuruh prank untuk menghubungi polisi untuk datang ke tempat tersebut. Prank pun mengatakan dia akan tewas sebelum 1 minggu, dan polisi pun datang. Dan polisi itu pun terkejut melihat uang ratusan juta dolar yang tersusun rapi dan melihat Andriy dan antek-anteknya sudah terikat. Dan scene pun berpindah ke Teddy. Anak buahnya pun memberitahu bahwa Robert telah menghilang, dan tak lama Robert pun muncul di depan Teddy dengan membawa kaca anak buahnya yang sudah tewas. Robert memberitahu agar Pushkin mensudahi operasinya, jika tidak, dia tidak segan-segan untuk membunuh semua anak buahnya dan termasuk dirinya, dan Robert pun pergi dari sana. Dan Teddy pun menghubungi Pushkin bahwa ia sudah mengumpulkan pasukan untuk membunuh Robert. Dan Teddy pun langsung menculik teman dekatnya Robert seperti Ralphie dan yang lain. Teddy pun menghubungi Robert untuk datang kepadanya, jika tidak dia akan membunuh Ralphie dan yang lain. Robert pun bergegas ke sana. Ketika melihat bisnya datang, seorang sniper pun memberitahu bahwa bisnya sudah kosong. Ternyata Robert sudah tahu bahwa HP-nya sudah disadap dan meninggalkan HP-nya di sana. Di sini Teddy menyuruh anggotanya membunuh salah satu temannya Robert, dan Robert pun langsung menghajar satu persatu anak buahnya Teddy. Dan Robert pun langsung mematikan lampu yang ada di ruangan tersebut dan membandai semua pasukan Teddy dengan brutalnya. Ketika Teddy mendekat, Ralphie pun menembaknya dan datanglah Robert tanpa banyak basa-basi. Robert pun langsung membunuhnya. Di mana Pushkin pun sedang mandi dan tiba-tiba Robert pun mematikan lampu dan duduk di kursi. Dan Pushkin pun bertanya, "Apa yang kau dapat setelah membunuhku?" Robert pun menjawab, "Sebuah kedamaian." Dan Robert pun menghilang. Setelah Pushkin menghidupkan lampu, ternyata Robert sudah membuat jebakan listrik, sehingga membuat Pushkin tewas dan Robert pun pergi dari sana. Beberapa waktu pun berlalu, di mana Terry pun menghampirinya. Terlihat
Terry sudah sangat berbeda karena Terry sudah bebas dari pekerjaan dan mafia tersebut, dan Terry pun mengikuti jalannya Robert untuk terus membaca buku, karena Robert pernah berkata, "Kau bisa berubah seperti bagaimana yang kau mau." Lanjut, pada suatu hari, Robert pun mendapatkan email masuk yang isinya meminta bantuan.